Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita. Pada malam hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau datang. Kita mau beri yang terbaik lewat pujian penyembahan kita. Biar Tuhan bertahta atas pujian penyembahan kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari yang indah ini jikalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus dimanapun kami berada pada malam hari ini, saat kami memiliki hati yang haus dan rindu akan Engkau, kami percaya kami akan dipuaskan. Dan kami percaya hadirat Tuhan memenuhi setiap kami dimanapun kami berada. Sebab 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku ada di sana. Dan kami percaya setiap umatmu, jemaatmu Mezbah Doa dimanapun berada yang kami bersekutu, bersehati saat ini. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, biar hadirat-Mu boleh melingkupi kami. Boleh kami rasakan ya Tuhan dekapan kasih-Mu pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, akan ku puja dan ku sembah Engkau ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, akan kami puja, kami sembah Engkau ya Tuhan Yesus, sembah Engkau ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan, di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku dengan segenap hati kita, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menjadi satu, menyatu, akan ku puja dan kami sembah Engkau ya Tuhan, Engkau ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku sampai habis bumi berlalu, sampai
siang malam menyatu, akan ku puja. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Engkau ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan, di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang dan kesetiaan-Mu kan menyertaiku. Oh Yesus, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Yesus, hanya Kau yang layak untuk disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan ya Tuhan. Oh Yesus, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menjadi satu, siang malam menyatu, akan kami puja, kan ku puja kami sembah Engkau dan Yesus. ku sembah Engkau ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan, di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, akan kami puja. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Engkau ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan. Biar namamu ditinggikan di setiap hati, di setiap bangsa. Oh Yesus, kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Kasih-Mu selalu mengalir di hidup kami. Kami mau datang, terima kasih Tuhan, menyembah, menyembah. Kami sembah Engkau ya Tuhan, dengan segenap kekuatan, dengan segenap hati kami, dengan segenap akal budi kami. Malam ini kami mau datang menyembah-Mu. Biar Engkau terima setiap pujian penyembahan kami yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Mari setiap umat Tuhan, jemaat Mezbah Doa malam hari ini, mari buka hatimu, mari sembah Tuhan. Yesus,
hadirat-Nya mengalir. Ya Tuhan, dari segenap hati. Ya, sembah Dia, sembah Dia. Ya, rasakan hadirat-Nya mengalir. Kau kudus, kudus Tuhan. Mari sembah, sembah Dia. Ku menyembah-Mu, kami sembah Engkau Yesus. Sembah-Mu ya Tuhan. Ku menyembah-Mu, yes Jesus, Jesus. Sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus. Kudus, kudus Tuhan. Mari sembah, sembah Dia. Ku menyembah-Mu, rasakan kasih-Nya mengalir. Yes. Menikmati pelukan dari Tuhan malam ini. Jesus, Your presence Lord. Kami sembah, kami sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Kami sembah Dia. Ku menyembah-Mu, Jesus. Ku sembah-Mu, Holy Spirit, Holy Spirit. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus ya Tuhan. Kudus Tuhan. Sekali lagi sembah Dia. Ku menyembah-Mu, dengan segenap hati. Nyatakan, Tuhan, ini penyembahan Kami. Ini penyembahan setiap umat-Mu, jemaat-Mu, mesbah doa Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Kami datang ya Tuhan. Sebab nama-Mu kudus. Engkau kudus. Kudus Tuhan. Engkau kudus. Biarlah kekudusan-Mu melingkupi setiap kami ya Tuhan. Biar kekudusan-Mu melingkupi setiap kami dimanapun kami berada. Jesus, biar kasih-Mu ya Tuhan mengalir. Kasih-Mu mendekap setiap kami ya Tuhan. Engkau memeluk setiap kami. Setiap hati yang rindu dan haus akan Engkau akan dipuaskan pada malam hari ini dengan hadirat-Mu, Holy Spirit. Roh Kudus, Roh Kudus memuaskan setiap hati. Yes Jesus, Engkau kudus, Engkau kudus, You are holy, holy. Oh Jesus, Jesus. Oh kami menyembah-Mu ya Tuhan. Jesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Haleluya, haleluya. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab diberkati mereka yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, Yesus haleluya. Kami sembah Engkau Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu itu yang bawa setiap kami lebih dalam mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami mau terima firman-Mu Tuhan. Biar itu yang menjadi kekuatan dan penghiburan buat setiap kami. Kekuatan yang baru buat setiap kami yang mendengarkan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini. Tuhan izinkan kami boleh kembali berjumpa di Mesbah Doa. Semoga karena anugerah Tuhan urapi setiap kami Bapak. Biarlah hati kami terus rindu untuk mencari perkenanan Tuhan dan rindu untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami mau membuka hati kami bagi firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Iya, dan hari ini kita sebelum melanjutkan bacaan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Ya, shalom, selamat malam Ibu Pendeta Debbie Basjir. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Amin. Saya juga adalah anggota jemaat Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Wow, puji Tuhan ya. Banyak jemaat Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Saya berasal dari Samarinda. Ya, saya mengikuti Mesbah Doa dan Mesbah Syukur sejak awal pandemi. Walaupun tidak pada saat siaran langsung ya, mungkin karena kegiatan. Saya mau menyampaikan kesaksian saya begini Ibu ya. Beberapa tahun yang lalu saya mengalami sakit di bagian tangan sebelah kiri. Lengan atas dekat ketiak, tulangnya itu terasa sakit sekali. Kalau tangan kiri saya angkat lewat kepala, sakitnya itu luar biasa. Tapi saya selalu menumpangkan tangan setiap malam ketika Ibu berdoa di Mesbah Doa. Dan Ibu berkata, letakkan tangan di bagian yang sakit. Ya, saat Ibu berdoa saya melakukan seperti yang Ibu suruhkan. Ya, setiap kali Mesbah Doa. Dan puji Tuhan Bu, ya saya percaya semua karena di zaman Tuhan. Dalam beberapa hari ini sakitnya terus berkurang. Saya percaya itu karena kasih anugerah Tuhan, mujizat Tuhan bagi saya. Saya berjanji apabila saya disembuhkan, tanpa saya harus ke dokter, saya akan bersaksi di Mesbah Doa. Karena itu hari ini saya tepati janji saya, ya karena Tuhan itu sangat luar biasa, sangat dahsyat. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan saya. Juga terima kasih buat Ibu Pendeta Debbie Basjir yang selalu setia untuk menyampaikan firman Tuhan. Lewat Mesbah Doa dan Mesbah Syukur, itu sangat menguatkan saya Bu, dan memberkati saya. Maju terus Ibu Debbie dalam melayani Tuhan bersama seluruh tim dan keluarga. Ya Tuhan Yesus pasti memberkati Ibu sekeluarga. Mohon maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Tuhan memberkati Ibu ya dari Samarinda. Shalom buat yang ada di Samarinda, puji Tuhan. Ya, jadi Ibu mengalami sakit di tangan kiri, sulit untuk diangkat. Ya bahkan kalau coba mengangkat tangan, ya rasanya sakit sekali. Tapi
ibu berdoa dan bahkan ibu bernasar, kalau saya bisa sembuh tanpa harus ke dokter, maka saya akan bersaksi di Mezbah Doa. Dan malam ini ya ibu mengalami mujizat, ibu bersaksi. Ya, Tuhan itu Tuhan yang selalu melihat dan mengetahui ya segala pergumulan kita, dan dia juga mendengar segala doa-doa yang kita naikkan kepada dia. Karena itu Bapak Ibu, ya saya sangat percaya bahwa ketika kita itu mau sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, ya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya teruslah berharap, teruslah percaya ya. Jadi satu hal yang saya imani, yang saya tangkap malam ini, ya ibu berkata, Tuhan kalau saya disembuhkan tanpa harus ke dokter, maka ibu akan bersaksi. Ya jadilah sesuai dengan imanmu, kata firman Tuhan. Ketika kita beriman, ya kita disembuhkan, maka ya Tuhan menyembuhkan kita. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan ya. Dan kemarin kita sudah selesai dengan 1 Samuel pasal yang ke-26, bagaimana Daud membiarkan Saul hidup. Ya, sekalipun untuk kedua kalinya Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, tapi Daud tidak melakukan hal itu. Sebaliknya, ya dia melepaskan Saul. Dia juga melarang anak buahnya membunuh Saul. Ya, anak buahnya berkata, izinkan aku tikam dia, hanya dengan sekali tombak saja ditikam maka dia akan mati. Dan Daud berkata, tidak ya, sebab aku tidak mau mengusik orang yang diurapi Tuhan. Dan akhirnya ya Daud melepaskan ya Saul. Dan Daud terus meyakinkan Saul bahwa ya aku ini tidak rela berbuat jahat kepadamu. Aku itu mengasihi engkau. Ya tetapi ya itulah ya kejahatan hati Saul sudah tidak terbendung sampai akhirnya dia terus berusaha untuk menghabisi Daud ya. Dan sekarang kita lanjutkan ya ayat yang ke 1 Samuel pasal 27. Di sana dikatakan ya Daud di antara orang Filistin ya. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga ya pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Ya, pada akhirnya ya Daud memiliki pikiran bahwa ya sampai kapanpun Saul itu pasti berniat untuk membunuh Daud. Sehingga Daud berkata, ya lebih baik aku mengungsi ya ke daerah orang Filistin supaya Saul tidak lagi mencari-cari Daud terus ya, karena dia sudah pindah ke daerah musuh yaitu orang Filistin. Tidak ada tempat aman bagi Daud ya, karena dia tahu Saul mengerahkan seluruh pasukan tentaranya untuk terus berusaha membunuh Daud ya. Tapi ingat Bapak Ibu, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang teraniaya. Ketika kita ini melakukan kebenaran terus dan ada orang-orang yang terus berusaha menjahati kita ya, ingin membunuh ya, mungkin pekerjaan kita, karir kita, pelayanan kita, walaupun kita tidak bersalah, bahkan walaupun kita sudah membuktikan kebaikan kita ya, tapi memang ada orang-orang yang itu akan diizinkan Tuhan untuk apa? Ya untuk memproses kita pastinya ya. Jadi Daud berpikir, aku lebih baik lari ke daerah orang Filistin supaya Saul tidak menemukan. Ayat 2, bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana, ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu. Kepada Akis bin Maok, raja kota Gad, Daud dan semua orangnya menetap pada Akis di Gad masing-masing. Ya dikatakan di situ dengan rumah tangganya. Daud dan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam perempuan Yisril dan Abigail bekas istri Nabal perempuan Karmel. Ayat 4, setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Ya Bapak Ibu, kita lihat di sini akhirnya ya Saul berhenti mengejar Daud. Pasukannya tidak cukup kuat untuk menyerbu wilayah Filistin, ya hanya untuk mencari satu orang. Di samping itu ancaman langsung bagi tahta Saul tidak ada lagi ketika Daud berada di luar negeri.
Ya, jadi kita lihat di sini Gad itu adalah salah satu kota dari 5 kota utama di Filistin, dan Akis itu adalah salah satu dari 5 penguasa ya di kota Filistin. Sehingga ya Daud melarikan diri ke sana ya kepada Akis bin Moak, raja kota Gad. Daud dan semua orangnya menetap pada Akis di Gad, masing-masing dengan rumah tangganya. Ya, setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Ayat 5, berkatalah Daud kepada Akis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Maka pada hari itu Akis memberikan Siklak kepadanya. Itulah sebabnya Siklak menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Jadi saudara, di sini kita melihat ya ada salah satu kota ya yang diberikan oleh Akis ya kepada ya Daud, yaitu di Siklak. Karena itu ya Siklak sampai hari ini menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda. Ya, dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Ya, dia melarikan diri dari Saul. 1 tahun 4 bulan dia tinggal di sana. Maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur dan orang Girsi dan orang Amalek. Sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai ke tanah Mesir. Ayat 9, apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian. Kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Akis. 10, jika Akis bertanya, di mana kamu menyerbu pada hari ini? Maka jawab Daud, di tanah Negeb Yehuda, atau di tanah Negeb orang Yerahmil, atau di tanah Negeb orang Keni. Dan Daud tidak membiarkan hidup seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gad. Sebab pikirnya, jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami dan berkata, beginilah dilakukan Daud. Itulah kebiasaannya selama ia tinggal di daerah orang Filistin. Ya, jadi kita tahu Bapak Ibu bahwa memang Tuhan menyuruh untuk menguasai tanah-tanah orang-orang ya yang tidak mengenal Allah. Ya, dan Daud ya terus merebut daerah demi daerah untuk memperluas ya kerajaannya ya. Dan tetapi ayat yang ke-12, Akis mempercayai Daud. Sebab pikirnya tentulah ia telah dibenci di antara orang Israel bangsanya, ia akan menjadi hambaku sampai selama-lamanya. Ya, dan ketika ya pada waktu itu ya Daud berkata bahwa dia menyerang ya orang Israel, ya Akis berpikir bahwa ya pasti itu Daud sudah kepahitan dengan bangsanya sendiri, sehingga dia pasti akan memusnahkan orang-orang Israel. Dan Akis berpikir dia nggak usah ya susah-susah berperang melawan orang Israel, karena Daud pasti akan membunuh orang Israel. Dan dia tidak usah bersusah-susah dengan tangannya berperang melawan bangsa Israel. Akis berpikir bahwa Daud pada satu saat nanti akan dia jadikan sebagai anak buah, ya supaya dia bisa melancarkan kebenciannya terhadap Israel, ya terhadap ya orang-orang Israel lewat tangannya Daud. Ya, jadi Akis berpikir ya Daud pasti kepahitan sebab bangsanya sendiri sudah menolak dia, mengusir dia. Tapi ternyata justru sebaliknya, Daud memperkuat ya dirinya dan terus ya dia merebut daerah-daerah musuh. Ya, dan dia mendapat kepercayaan dari Raja Akis. Kita lihat di sini Bapak Ibu, apa yang sudah difirmankan Tuhan, ya bahwa dia akan menduduki ya daerah-daerah milik musuh-musuhnya, dan Tuhan memberi kemenangan kepada Daud. Dan kita akan lanjutkan besok ya, kita percaya ya bahwa firman Tuhan memberikan kepada kita ya hikmat dan pengetahuan. Ya, pada zaman dulu itu memang ya mereka harus berperang untuk merebut wilayah. Ya, kalau zaman sekarang di perjanjian baru ya Tuhan tidak memperbolehkan kita membunuh atau kita ya menghancurkan. Yesus Kristus Tuhan datang ya menggenapi seluruh hukum Taurat. Dia adalah Tuhan dan juru selamat. Tidak ada satu pun yang dihapuskan, tetapi Yesus datang menggenapi
Jadi Bapak Ibu, saya mau tekankan sekali lagi, kita percaya Yesus adalah juru selamat. Dia berasal dari keturunan Daud. Yesuslah yang memberikan pengajaran yang terbaik, yang paling benar untuk kita ikuti. Ya, jadi jangan dengar kanan kiri, ya, tapi kita mau tetap terarah bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat. Ya, mari kita mau tundukkan kepala, kita mau satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami terus belajar bahwa firman Tuhan harus digenapi sehingga Daud dipakai Tuhan untuk merebut daerah-daerah, ya, orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah, direbut untuk menjadi tanah di mana mereka pakai untuk mereka boleh mendirikan mezbah. Kami percaya Tuhan, lewat kisah kehidupan Daud di dalam Alkitab kami belajar bahwa orang yang sudah ditentukan Tuhan, dia akan menang sebab Tuhan yang menyertai. Terima kasih Bapa untuk semua hal yang terbaik yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Engkau terus mengajarkan kepada kami bahwa kami untuk selalu mengerti akan isi hati dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, jemaat Mezbah Doa yang terikat dengan dosa-dosa, Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, Engkau menjadi kekuatan, bahkan Engkau memberi jalan keluar. Yang sedang terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang ingin menjual aset, Tuhan juga pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Kami berdoa, biarlah iman kami semakin teguh di dalam Engkau dan kuatkan kami terus dalam kekudusan-Mu Bapa untuk mengejar perkenanan Tuhan di hidup ini. Yang sakit malam ini, mari Bapak Ibu letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan berkatakan, di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Ajarkan kami mencari Tuhan, bukan mencari manusia, sebab Tuhanlah penolong, Tuhanlah sumber pengharapan kami. Tidak ada satupun pendeta yang hebat, tidak ada satupun manusia yang hebat. Yang hebat itu Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap mereka yang sakit, berikan kesembuhan, pengampunan dosa, saat kami bertobat dan meminta ampun, Tuhan mengampuni. Berkati Tuhan semua juga mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Hamba berdoa kami semua menyatukan iman, melepaskan berkat atas Indonesia, lawat bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Berikan Tuhan bangsa ini kebenaran-Mu agar Indonesia boleh hidup menjadi bangsa yang benar, sebab kebenaran meninggikan derajat bangsa kami. Orang-orang bertobat berbalik dari dosa kembali kepada Tuhan. Tuhan jamah dan lawat, terutama menjelang pilkada, pilpres. Tuhan kami percaya Tuhan sudah menentukan seorang pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini. Kami tetap berdoa bagi Presiden Jokowi hari ini yang sudah Tuhan tempatkan di atas bangsa kami. Pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk terus Tuhan membawa Indonesia maju dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah yang berdaulat buat bangsa kami. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati hujan pertobatan tercurah, semua orang berbalik dan bertobat kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat-Mu. Mari Bapak Ibu buka hati dan tangan-Mu, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau ingatkan buat yang mau ikut ke Israel, ya, pendaftaran sudah semakin mepet. Saudara boleh ya hubungi nomor di bawah ini dan kita akan sama-sama bersiarah lagi ke Israel. Buat yang sekolah misi juga, saudara yang ada di desa ya rindu terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Walaupun mungkin saudara bilang saya tidak punya biaya, bisa hubungi nomor yang tertera untuk pendaftaran sekolah misi. Kita siap mencetak penuai-penuai di akhir zaman. Ya, asal Anda terpanggil, masalah bukanlah biaya, sebab Tuhan pasti akan mencukupi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ya, saudara juga yang punya keluarga atau siapapun, saudara boleh ikut share ya. Terima kasih, Shalom dan Immanuel.